Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Nisa dari channel Dewi Hirmi. Kita balik lagi di malam Jumat hari ini. Aku bakalan ngebahas tentang 3 cerita horor yang pastinya bakalan horor dan juga sangat-sangat creepy banget. Daripada kita terlama-lama, langsung aja kita masuk aja ke ceritanya. Let's go. Dewi Hirmi, maukah kamu dengar ceritaku? Oke, jadi satu cerita ini judulnya adalah Jangan Lihat ke Atas. Nah, ada apa tuh ceritanya? Oke, jadi awalnya itu adalah ada seorang cowok, panggil aja cowok ini namanya Raka. Raka itu adalah seorang mahasiswa dari perguruan tinggi swasta yang saat ini sedang menempuh pendidikan akhir atau lagi masa-masanya untuk tingkat akhir ya kan, yang lagi ngerjain skripsi. Jadi dia itu kayak kalau misalnya dia lagi ngerjain skripsi itu kan kadang kita butuh sesuatu yang tenang kan. Nah, si Raka itu punya satu rumah peninggalan dari kakeknya, dan akhirnya karena dia membutuhkan tempat yang tenang, dia itu pergi ke rumah kakeknya itu, peninggalan kakeknya, buat ngerjain skripsi di sana. Si Raka itu nggak percaya nih sama hal-hal yang berbau sama mistis, kayak ya udah aja gitu loh. Dia termasuk orang yang skeptis sampai akhirnya pas fast forward dia udah sampai nih di rumah kakeknya. Nah, waktu malam pertama kejadiannya itu, dia ngerasa ada sesuatu yang aneh dari rumah kakeknya itu. Sebagai informasi, rumah kakeknya itu tuh sangat-sangat besar, tapi rumah itu tuh udah rumah tua dan juga ada di daerah pinggiran desa gitu. Cuma untuk kotanya itu tidak disebutkan ya. Nah, rumah itu kosong sejak kakeknya dia, kakek Raka itu meninggal 5 tahun yang lalu gitu. Terus habis itu, nah waktu malam pertama dia nginep di sana, dia tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh, yang apa ya, kayak perasaannya tuh nggak enak gitu loh waktu hari pertama dia di situ. Nah, waktu dia lagi ngetik skripsinya dia itu denger nih kayak ada suara ketukan, kayak nah dari langit-langit, dari langit-langit kamarnya. Tapi dia mikir kayak ya udahlah, mungkin itu tikus gitu. Jadi tikus atau kucing gitu kan biasa ya, udah sering banget tuh ada di atas-atas atap gitu kan. Terus akhirnya si Raka kayak mengabaikan aja suara itu gitu. Tapi suara itu tuh kayak makin lama gitu tuh makin aneh. Kayak tadinya nih suara ketukan biasa, kayak gitu, suara ketukan biasa, kadang kayak ada benda jatuh tiba-tiba. Terus juga dia berusaha buat nggak peduli, kayak ya udah sih, kalau emang kamu ada ya udah ada aja, tapi nggak usah ganggu aku gitu kan. Tapi pas suatu malam, di malam-malam yang lain, dia itu tiba-tiba kebangun. Dia kebangun karena ada suara gesekan yang ada di langit-langit kamarnya dia gitu kan. Terus dia nyalain tuh si senter ponsel. Kita kan kalau misalnya HP kan ada senternya kan. Nah, si Raka nyalain ponsel senternya itu buat diarahin ke atas. Nah, tapi nggak ada apa-apa, dia nggak ngeliat apa-apa, kayak mungkin cuma perasaannya dia aja gitu kan. Terus tapi waktu dia udah matiin si senternya itu, si Raka tuh ngeliat sesuatu dari sudut matanya gitu loh. Terus kayak ada bayangan samar-samar yang dia lihat kalau dari atas langit-langit kamar itu. Dia ngerasa kayak apa ya, kayak bentuknya tuh kayak manusia, tapi manusia itu tuh merayap. Jadi kayak kayak gimana ya, kayak misalnya gini 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 gitu, kayak manusia tapi tuh merayap, dan itu tuh di atasnya dia. Terus Raka itu ngerasa waktu dia ngeliat itu tuh kayak dia cuma nge-freeze, dia tiba-tiba mematung, dia ya udah, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dia cuma diem aja kayak ini bener nggak gitu kan. Terus jantungnya dia tuh berdetak kenceng banget, saking dia ngerasa takut atau dia bingung dan lain sebagainya gitu. Dia tuh pengen lari, si Raka itu pengen lari tuh dari ruangan itu, tapi nggak, entah kenapa si badannya dia itu ngerasa berat, dan dia tuh kayak ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya tiba-tiba si bayangan yang ngerayap itu tuh tiba-tiba dia tuh bergerak. Nah, perlahan tapi pasti, sampai akhirnya wajahnya itu
kayak mendekat ke arahnya si Raka. Nah, untuk kayak gimana bayangannya, jadi matanya itu tuh kosong, mulutnya itu menganga seperti mau nelen sesuatu. Akhirnya Raka tuh kayak pengen ngejerit tapi suaranya tuh nggak keluar. Biasanya kalau misalnya kita kayak ketindihan gitu kan, kita ngerasa kita ngejerit tapi kita kayak orang lain nggak dengar suara jeritan kita gitu kan. Nah, Raka juga kayak gitu. Akhirnya Raka nutup mata tuh, dia tutup mata erat-erat dan berdoa dalam hati kayak, ya Allah please tolong ya Allah apa dan segala macam gitu kan. Dia berdoa. Terus setelah beberapa menit akhirnya dia memberanikan diri, si Raka memberanikan diri buat ngebuka matanya dia. Nah, tapi ternyata alhamdulillahnya bayangan itu tuh udah nggak ada. Terus akhirnya dia buru-buru, dia lari dari kamarnya, dia nyalain lampu dan dia nggak tidur lagi malam itu. Terus karena dia udah ngos-ngosan, dia udah nggak tahu harus gimana, akhirnya dia udah keluar dari kamar itu dan dia nggak tidur sampai pagi. Nah, pas pagi harinya itu dia memutuskan buat tanya sama tetangga. Nah, ada nih kayak seorang kakek tua gitu, panggil aja si kakek ini kakek Hasan gitu kan. Si kakek Hasan itu natap si Raka tuh kayak serius banget gitu kan. Kakek Hasan langsung nanya, kamu lihat ya katanya. Maksudnya gimana kek, katanya Raka kan. Terus kakek Hasan akhirnya ngejelasin tuh, jadi gini, dulu rumah itu tuh punyanya seorang pria tua yang sedikit gila. Terus dia itu suka ngintip orang-orang dari langit-langit kamarnya dia. Terus waktu si kakek tua itu juga meninggal, dia itu si tubuhnya si kakek tua ini itu tuh ditemukan di atas langit-langit dan itu lagi tergantung di sana, mungkin jatuhnya kayak bundir gitu kali ya, atau kayak gantung diri gitu kan. Nah, orang-orang di sekitar desa itu bilang kalau misalnya dia itu masih ada di sana, kayak urban legend gitu loh. Jadi kayak dia itu masih ada di sana dan mengintai di atas atapnya itu. Terus Raka ngerasa kalau misalnya darahnya tuh kayak membeku gitu loh, kayak ya udah kaku aja, kayak nggak tahu mau ngapain. Dia juga bingung mau ngerespon apa kan Raka. Terus tanpa pikir panjang langsung Raka berkemas dan ninggalin si rumah itu buat selama-lamanya. Bahkan sampai sekarang dia itu masih bertanya-tanya, Raka masih bertanya apa yang sebenarnya dia lihat malam itu, apakah benar-benar hantu atau mungkin halusinasinya dia aja, mungkin bisa jadi dia kecapean dan lain sebagainya kayak gitu, atau mungkin sesuatu yang lebih mengerikan. Nah, dia nggak pengen tahu tuh, yang jelas pokoknya dia nggak pernah ngelihat ke atas lagi waktu dia dengar suara-suara aneh. Jadi semenjak kejadian itu dia kayak agak parno buat kayak ngelihat ke atas atau apa dan lain sebagainya, karena dia ngerasa kayak sedikit traumatis dengan kejadian yang dia alami di rumah peninggalan kakeknya gitu guys. Itu adalah cerita yang pertama dari judulnya adalah Jangan Lihat ke Atas. Jadi buat kamu hati-hati deh kalau misalnya ada suara-suara di atas. Ya mungkin kamu bisa ngeliat ke atas ada apa, atau mungkin nggak usah dilihat sama sekali ya. Oke. Gimana buat cerita yang pertama? Apakah sudah seram atau kurang seram lagi? Kita masih punya 2 cerita, kita langsung masuk aja ke judul yang selanjutnya. Let's go. Oke, kita langsung lanjut aja ke cerita yang kedua. Judulnya adalah Rumah di Tepi Hutan. Nah, gimana tuh ceritanya? Oke, aku langsung ceritain aja ya. Nah, panggil aja si bapak ini namanya Pak Eko. Nah, si Pak Eko itu adalah seorang kontraktor. Dia tuh nggak percaya sama mitos yang ada di desa. Kayak dia termasuk orang yang skeptis juga nih. Tapi intinya si Pak Eko itu tuh cuma peduli sama bisnis, dia nggak peduli sama hal-hal selain itu. Dia cuma peduli dengan uang dan uang. Sebagai seorang kontraktor, pasti dia bakalan banyak kayak mungkin dia berpindah tempat dari satu kota ke kota yang lain dan lain sebagainya buat kayak mendirikan rumah-rumah dan juga bangunan-bangunan yang lain kan. Nah, itu sebabnya ketika dia itu dapat proyek, si Pak Eko ini dapat proyek nih buat ngerenovasi salah satu rumah tua yang ada di sebuah hutan di pinggiran desa kayak gitu. Nah, dia langsung menerima tanpa berpikir 2 kali. Jadi Pak Eko langsung kayak oke, gas gitu.
pokoknya Pak Eko boleh minta tolong karena kita lagi ada tender nih buat ngerjain renovasi rumah. Pak Eko kira-kira mau nggak ya? Oke gas, langsung dikerjain gitu guys. Nah rumah itu tuh besar banget, berbentuk joglo kuno dengan kayu yang udah mulai lapuk. Kayunya pakai kayu jati, jadi kalau misal kayu jati kayak walaupun lapuk pasti tetap ada harganya kan. Nah menurut warga sekitar di rumah itu tuh udah puluhan tahun nggak dihuni. Jadi ya bayangin aja lah, rumah lama nggak dihuni, terus juga joglo kuno, pasti kan ya you know lah ya kan. Nah pemiliknya itu adalah seorang wanita tua yang udah menghilang tanpa jejak dan dia itu nggak pernah ditemukan. Jadi rumah itu tuh bener-bener yang kosong, nggak ada penghuninya dan nggak ada ownernya siapa, karena si wanita tua ini tuh bener-bener nggak ada jejaknya sama sekali, bak hilang di telan bumi gitu kan. Terus akhirnya waktu Pak Eko udah ngerjain rumah itu, Pak Eko nginep lah tuh di rumah yang mau dia renovasi, kayak dia ngawasin ya kan. Malam pertama nggak ada kejadian yang aneh, kayak ya udah biasa aja gitu kan. Tapi waktu pas malam kedua, Pak Eko itu mulai ngerasa kayak ada yang nggak beres. Nah waktu Pak Eko itu lagi baca kayak laporan dari renovasinya itu kan, nah Pak Eko tuh dengar ada suara langkah kaki dari lantai 2. Jadi rumah joglo kuno itu tuh kayak ada lantai 1 dan lantai 2. Nah Pak Eko itu dengar ada suara langkah kaki itu di lantai kedua. Padahal Pak Eko itu adalah orang satu-satunya yang ada di rumah itu. Jadi kayak akhirnya dia pakai senter gitu kan di tangannya itu, dia mulai naik tuh ke tangga secara perlahan, kayak ada apa ya di lantai atas, kayaknya cuma aku sendiri deh, kok bisa-bisanya ada suara langkah kaki gitu, mungkin pikirnya Pak Eko kan. Terus akhirnya koridor lantai 2 itu gelap banget, karena kan emang dia cuma pakai lantai 1 kan, otomatis lantai 2 pasti nggak ada lampunya atau nggak dikasih lampu gitu. Terus cuma ada pintu-pintu kamar tua yang udah ketutup rapat, maksudnya pintunya tuh masih ketutup rapat gitu. Terus akhirnya Pak Eko tuh kayak memeriksa gitu kan, kayak dia cek tuh satu-satu, dia cek semuanya, tapi semuanya kosong, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya waktu dia mau balik, dia ngeliat nih ada sesuatu di situ. Nah di ujung paling koridor atau di ujung koridor itu ada seorang cewek itu berdiri, tubuhnya tuh kurus banget, wajahnya tuh tertutup rambut panjang, jadi kayak kunti gitu kali ya, tertutup rambut panjang dan rambutnya tuh bener-bener yang kusut. Pak Eko di situ kayak udah tiba-tiba dia udah nge-freeze, kayak dia nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia pengen teriak tuh, tapi ya gimana ya, maksudnya mungkin dia saking kagetnya, terus tiba-tiba badannya tuh kaku gitu kan. Nah tiba-tiba si wanita tua itu atau si sosok ini itu tuh kayak ngangkat tangan dan nunjuk salah satu pintu yang ada di rumah itu, yang ada di koridor lantai 2. Dengan gemetar tuh akhirnya Pak Eko ngebuka tuh pintu yang ditunjuk sama si sosok itu kan. Di dalamnya Pak Eko bener-bener kaget karena cuma ada kamar kosong aja dan lubang yang besar itu di lantai. Terus Pak Eko itu kayak nyorot gitu loh di bawah lubang itu pakai senter, karena kan itu lubang besar ya, terus disorot pakai senter gitu. Tapi dia tiba-tiba waktu dia nyorot pakai senter, dia itu ngelihat kalau misalnya di situ tuh ada tengkorak manusia yang ya udah terbengkalai aja di situ gitu kan. Nah Pak Eko langsung lari sekuat tenaga, dia lari dari rumah itu. Terus dia udah ngerasa ketakutan, dia nggak tahu harus kayak gimana, akhirnya dia udah kabur aja dari rumah itu kan. Terus nah waktu paginya berlalu, nah langsung si Pak Eko langsung lapor tuh sama polisi, Pak semalam saya nemuin ada tengkorak manusia di rumah tua itu bla 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 gitu kan. Terus akhirnya udah tuh diproses sama polisi. Nah akhirnya si polisi itu datang ke rumah itu dan akhirnya dia ngegali tuh lubang itu, dan si lubang yang ada di lantai 2 tadi ya, di rumah lantai 2 itu. Terus akhirnya mereka bener-bener nemuin kerangka manusia yang udah lama terkubur di situ. Nah mungkin
itu alasan kenapa si wanita tua itu menghilang, karena ya dia udah meninggal di situ mungkin ya. Jadi dia tuh sebenarnya nggak pergi, tapi emang dia sudah meninggal di rumahnya dia. Tapi kan karena nggak pada tahu, jadi akhirnya ya udah kayak terbengkalai aja di situ tanpa ada orang yang tahu, dan akhirnya ya udah dikubur aja di sana gitu kan. Nah, dan mungkin sosok yang yang tadi berdiri di ujung koridor, yang sosok cewek itu, mungkin itu adalah si wanita tua itu yang menuntun buat eh, jasadnya atau jenazahnya ditemukan biar bisa dikebumikan dengan layak. Gitu guys. Nah, itu adalah cerita kedua yang judulnya adalah Rumah di Tepi Hutan. Nah, setelah itu ya udah, akhirnya kenapa Eko kan yang tadinya orangnya skeptis tuh, akhirnya dia percaya kalau misalnya memang kita itu hidup ya nggak sendiri. Mungkin ada beberapa yang maksudnya bukan beberapa ya, mungkin kita hidup memang berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat gitu. Oke, itu adalah cerita yang kedua. Kita langsung aja ke cerita yang ketiga. Menurut kamu gimana? Apakah cerita yang kedua ini lebih seram dari cerita yang pertama, atau cerita yang pertama lebih seram dari cerita yang kedua? Kamu langsung komen aja di bawah. Kita langsung masuk ke cerita yang ketiga. Oke, kita langsung masuk aja ke cerita yang ketiga yang judulnya adalah Hantu di Gunung Lembu. Nah, jadi ceritanya itu adalah Gunung Lembu itu ada di daerah Purwakarta ya guys ya. Nah, jadi di sini ada tiga orang cowok. Nah, panggil aja dia si Sony, dan tiga temannya itu ada Bima, Roni, dan Dika. Jadi ada Sony, Bima, Roni, dan Dika. Jadi 4 orang ya guys ya. Nah, keempat orang ini mereka itu suka banget ngedaki gunung, kayak anak mapala gitu ya, anak pecinta alam gitu kan, yang sukanya ngedaki gunung. Nah, suatu malam mereka tuh kayak iseng pengen, gimana kalau misalnya kita ngedaki gunung yuk katanya. Tapi di gunung mana? Gimana kalau misalnya kita ke Gunung Lembu aja gitu kan. Terus atas saran itu akhirnya pas suatu malam mereka nekat tuh buat mendaki atau mulai ngedaki Gunung Lembu yang ada di Purwakarta. Terus akhirnya dengan persiapan yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Nah, tapi pas mereka udah sampai di mau ke area trek kayak trek gunungnya itu, buat naik gunungnya itu. Nah, beberapa warga setempat atau akamsi gitu ya, mereka tuh udah diperingatin buat jangan naik ke gunung itu malam-malam, karena gunung itu kan katanya memang kayak banyak banget nih, kayak gunung itu angker dan banyak cerita mitos tentang hantunya. Tapi mereka berempat ini kayak ya udah bodo amat gitu kan, kayak lu kan cuma kayak gitu doang, masa kayak gitu aja takut gitu, ibaratnya kayak mereka nantang sih lebih tepatnya ya kan. Tapi ya udahlah, akhirnya mereka berempat itu mulai mendaki Gunung Lembu itu sekitar pukul 10 malam dengan udara yang dingin, dan hutannya itu terasa banget sepi banget, nggak ada apa-apa selain mereka berempat gitu kan. Terus habis itu nggak ada suara burung, nggak ada suara burung malam, jangkrik pun rasanya nggak kedengeran. Jadi bener-bener yang sunyi, senyap, dan cuma ada suara langkah kaki mereka aja. Nah, terus waktu udah sampai nih di pertengahan jalan di trek gunung itu, tiba-tiba si Dika, si temennya si Sony tadi, Dika itu tiba-tiba dia berhenti gitu kan. Lihat deh itu, kata Dika gitu, bisiknya Dika sambil nunjuk ke depan, coba lihat deh itu gitu kan. Terus kami bertiga, Sony, Bima, dan Roni, akhirnya semuanya tuh bener-bener terdiam gitu, kayak kenapa, ada apa gitu kan. Nah, si Dika itu tuh ngelihat kalau misalnya sih di tengah jalur itu yang mereka lewatin, di tengah, di ujung sana itu tuh ada sosok cewek yang lagi berdiri. Dia pakai baju warna putih dengan rambutnya panjang banget, dan panjangnya itu sampai kayak menjuntai di tanah gitu mungkin ya. Nah, si Sony pikir itu kayak pendaki lain gitu loh. Tapi kan kayak nggak mungkin banget gak sih misalnya kamu daki gunung dengan rambut sepanjang itu gitu kan, jelas kayak nggak mungkin banget gitu. Sampai akhirnya si Sony itu kayak nyorot center ke arah yang ditunjuk sama si Dika sebelumnya. Tapi ternyata waktu si Sony nyorot itu tuh tubuhnya si si sosok itu tuh transparan.
sampai akhirnya mereka berempat cuma bisa kayak pandang-pandangan, terus kayak lihat-lihatan gitu kan. Terus akhirnya seketika itu juga mereka semua berempat-empatnya ini mereka nge-freeze, kayak mereka cuma lihat-lihatan ini gimana ya gitu kan. Sampai akhirnya si sosok ini itu tuh kayak tiba-tiba langsung bergerak cepet gitu ke arah mereka berempat. Nah, saking paniknya mereka berempat yang tiba-tiba dapat serangan mendadak gitu kan, kayak mereka nggak expect kalau misalnya si cewek ini tuh bakal kayak langsung kesini gitu. Akhirnya mereka semua langsung ngejerit dan berlari ke arah yang berlawanan, ada yang kanan kiri, ada yang kesana kesini gitu kan. Sampai akhirnya mereka berempat itu semuanya itu berlari kan. Tapi semakin mereka lari kenceng banget, semakin jalurnya mereka itu cuma ngerasa kayak muter-muter di situ aja gitu loh, kayak mereka tuh rasanya kayak diputer-puterin doang gitu kan. Dan nggak ada jalan keluar sama sekali dari situ. Terus tiba-tiba si Roni tuh jatuh, dia kayak ngejerit kesakitan, mungkin kesleo kali ya. Waktu si Sony ini mau ngebantu, dia tuh melihat sesuatu yang udah serem banget, kayak udah mengerikan gitu. Nah, kenapa si tangannya si Roni itu tuh udah penuh sama bekas cakaran. Terus juga, dan di belakangnya si Roni itu si sosok cewek itu tuh berdiri di belakangnya Roni, wajahnya tuh pucet banget dengan matanya tuh warnanya hitam kosong, bener-bener yang hitam pekat gitu. Terus habis itu mereka semua itu akhirnya nutup mata dan baca-baca doa, kayak baca doa apa aja deh yang bisa dibaca gitu kan. Mereka tutup mata aja, mereka kayak udah nggak tahu mau ngapain selain baca doa gitu kan. Terus suara angin tuh tiba-tiba kenceng banget kan. Ketika mereka buka mata lagi, akhirnya si sosok si cewek itu tuh udah hilang, udah ditelan bumi aja gitu. Nah, akhirnya mereka tuh langsung turun tanpa mereka tuh noleh-noleh ke belakang lagi, kayak udah pokoknya lari kenceng aja ke depan, gak usah kita nengok ke belakang, kita langsung gas langsung kan. Terus udah, nah pas mereka udah sampai di bawah, akhirnya mereka udah pulang ke rumah masing-masing. Mereka udah gak mau, kayak mungkin ada rasa trauma gitu ya setelah kejadian itu. Akhirnya mereka udah nggak pernah mendaki Gunung Lembu lagi, dan setiap kali mereka ngelewatin daerah itu, si Gunung Lembu itu, si Sony sih, lebih tepatnya Sony itu merasa kayak ada yang ngawasin mereka dari kegelapan itu guys. Nah, mungkin bisa kita petik pelajarannya adalah kalau misalnya emang apa ya, kayak angker atau mungkin kayak banyak cerita-cerita horor, ya nggak ada salahnya kita menghargai tanpa harus kayak apa ya, kayak nantangin mereka buat datang ke sana. Ya sebenarnya apa sih mendaki gunung, toh kalau misalnya pun niatnya baik pasti kan akan berakhir dengan baik juga. Toh kalau misalnya emang niatnya baik juga kan kita nggak ganggu mereka, jadi mereka juga nggak bakal ngeganggu kita ibaratnya. Tapi kalau misalnya mereka memang dari awalnya udah salah, ya gimana, pasti kan ada sesuatu atau ending yang mungkin tidak mengenakan gitu. Nah, menurut kamu yang suka mendaki gunung, menurut kamu gimana sama cerita ini? Apakah waktu kamu mendaki gunung kamu pernah nemuin kes-kes, atau kamu mungkin pernah ada di suatu momen dimana kamu juga pernah diganggu karena sesuatu atau apa yang kamu lakukan sebelumnya? Dan apakah itu, kamu bisa langsung komen aja di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini, terima kasih yang sudah subscribe, komen, like semuanya. Thank you, kita ketemu lagi di minggu depan. Sehat selalu, panjang umur, sehat selalu. Yang mau kirim-kirim email bisa langsung ke inipodcast@gmail.com, dan yang kita mau bahas buat minggu depan bisa langsung aja komen di kolom komentar atau di emailnya Wihirmi juga di inipodcast00@gmail.com. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.